Pentolan tauhid yang keenam, negara bangsa atau nasionalisme, dalam bahasa Inggrisnya nation state, yaitu suatu entitas politik yang terdiri dari wilayah teritorial yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan rakyat yang memiliki identitas nasional yang sama. Contoh negara bangsa atau nasionalisme adalah negara-negara anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep negara bangsa atau nasionalisme menyelisihi atau menyimpang dari ketentuan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelisihi firman Allah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada tali Allah, yaitu din Islam, dengan berjamaah atau bersatu, dan melarang perpecahan. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa di bawah kepemimpinan masing-masing pemimpin negara bangsa. Akibatnya, umat Islam sangat sulit untuk disatukan. Bahkan umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1 miliar jiwa ini menghadapi musuh bersama saja tidak mampu, karena masing-masing negara bangsa memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Yang kedua, menyelisih firman Allah dalam Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang din apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah din dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk menegakkan din atau sistem Islam dan melarang perpecahan. Karena perpecahan mengakibatkan din atau sistem Islam tidak bisa ditegakkan atau dilaksanakan secara keseluruhan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. Sebagai contoh, dalam kondisi seperti saat ini, di mana umat Islam telah terpecah belah ke dalam negara-negara bangsa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka syariat Islam tentang penarikan jizyah dari orang-orang ahlul kitab, sebagaimana perintah Allah dalam At-Taubah ayat 29, tidak bisa dilaksanakan karena melanggar ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, menyelisihi sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur. Qalu fama ta'muruna? Qalafu bi bai'atil awwali fal awwal wa a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma astara'ahum. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak akan ada nabi lagi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika hal itu terjadi? Rasulullah menjawab, penuhilah baiat satu persatu dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada zaman dahulu, umat Islam Bani Israel selalu dipimpin dan diperintah oleh para nabi. Begitu pula pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin dan diperintah oleh beliau. Beliau mengabarkan bahwa setelah beliau wafat, tidak akan ada nabi lagi, sehingga kepemimpinan dan pemerintahan bagi umat Islam akan dipegang oleh khalifah-khalifah. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat atau umat Islam untuk berbaiat kepada khalifah-khalifah tersebut satu persatu. Jadi, penguasa atau pemimpin atau pemerintah yang syar'i atau sesuai dengan syariat Islam bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, bukan raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang sekarang ini menjadi penguasa di negara-negara bangsa atau nasionalisme.
Berdasarkan perintah Rasulullah dalam hadis tersebut, setelah beliau wafat, para sahabat berijma atau bersepakat untuk membaiat atau mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama sekaligus sebagai imam bagi jamaah seluruh umat Islam menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW yang telah wafat. Kemudian para sahabat yang lainnya berbondong-bondong berbaiat atau berjanji setia kepada Khalifah Abu Bakar sesuai perintah Rasulullah dalam hadis tersebut. Kekhalifahan selanjutnya secara berturut-turut dipegang oleh Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Yang keempat, menyelisihi sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza bu'iya li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Maksudnya, apabila ada dua khalifah yang diangkat dalam satu masa, maka bunuhlah yang terakhir dibaiat. Jadi, kepemimpinan dalam sistem Islam atau khilafah hanya dipegang oleh satu khalifah, yaitu penguasa atau kepala pemerintahan, sekaligus sebagai imam bagi jamaah seluruh umat Islam dalam negara yang disebut Daulah Islam atau negara Islam. Jika ada khalifah tandingan, maka khalifah tandingan tersebut tidak sah, dan jika dia tetap membangkang, maka dia wajib dibunuh, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan konsep negara bangsa atau nasionalisme yang terdiri atas banyak penguasa atau kepala negara atau kepala pemerintahan seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Sedangkan dalam sistem Islam yaitu khilafah, hanya boleh ada satu penguasa atau kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu khalifah, selaku imam atau pemimpin bagi jamaah seluruh umat Islam dalam negara yang disebut Daulah Islam atau negara Islam. Berkenaan dengan perintah Rasulullah untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah, sebagaimana hadis Abu Hurairah di atas, maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah selaku imam jamaah, yaitu baiat untuk mendengar dan menaati, maka ia mati seperti atau dalam keadaan mati jahiliyah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Semakna dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Imam Ibnu Abi Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, serta Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Tabrani dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Man mata wa laysa alaihi imamu jamaah, fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan ia tidak memiliki imam jamaah, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah adalah matinya orang pada zaman jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan sesat atau menyimpang dari petunjuk Islam. Serupa dengan pengertian hukum jahiliyah dalam Al-Maidah ayat 50. Hukum jahiliyah adalah hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah, yaitu hukum yang menyelisihi atau menyimpang dari hukum Allah, sebagaimana sudah dijelaskan secara rinci pada pembahasan di atas. Lalu, bagaimana jika tidak ada imam atau khalifah? Apa yang harus dilakukan orang muslim agar terhindar dari kematian jahiliyah sehingga bisa selamat di akhirat? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Huzaifah ibnul Yaman, jika ia menemui para penyeru menuju pintu-pintu neraka jahanam, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslim dan imam mereka. Kemudian Huzaifah ibnul Yaman bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah kaum muslim dan imam mereka? Rasulullah SAW menjawab, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik." Tinggalkanlah semua firqah itu
sekalipun kamu harus menggigit akar pohon hingga kematian menjemputmu, dan kamu harus tetap dalam keadaan seperti itu. Jadi, jika tidak ada imam atau khalifah, agar terhindar dari kematian jahiliyah, orang muslim wajib meninggalkan semua firqah, sekalipun ia harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutnya. Semakna dengan hadis tersebut, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bazar dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Huzaifah ibnul Yaman, "Fa in ra'aita yawma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innaha kajismaka wa akhra malaka. Fa in lam tarahu fahrub fil ardi walau anta muta wa anta 'adhan bi jisri syajarah." Jika pada hari itu kamu melihat khalifah Allah di bumi, maka ikutlah dia meski dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka berlarilah ke suatu tempat sekalipun kamu harus mati sambil menggigit batang pohon. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika ada khalifah di bumi, maka baiatlah dia dan patuhilah dia sekalipun dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Tetapi jika tidak ada khalifah di bumi, maka tinggalkanlah semua firqah atau berlarilah ke suatu tempat sekalipun harus mati sambil menggigit batang pohon. Hadis-hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan seorang khalifah atau imam dalam sistem Islam. Bukan kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang nyata-nyata menyelisih atau menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itulah sekurang-kurangnya 6 pentolan tauhid yang wajib diketahui oleh setiap muslim agar terhindar dari kemusyrikan. Karena sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa syarat sahnya iman adalah kafir atau ingkar kepada tauhid. Sebelum diakhiri, perlu diketahui bahwa orang-orang munafik tidak menyukai dakwah tauhid seperti ini, karena bagi mereka, tauhid adalah yang sesuai dengan logika atau hawa nafsu mereka, bukan murni berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Mereka akan memadamkan dakwah tauhid seperti ini dengan menyebutnya sebagai paham radikal, paham takfiri, paham khawarij, dan lain-lain. Mereka tidak suka din Islam ditegakkan secara kafah atau secara keseluruhan di muka bumi. Bahkan mereka terang-terangan menolak diberlakukannya hukum kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian patuh pada kitabullah dan sunnah Rasulnya, niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan sekuat-kuatnya darimu. Demikian, semoga bermanfaat.